Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang jurnal penutup atau sering disebut juga dengan closing entries. Jurnal penutup ini saya akan berikan untuk kelas 11 IPS 1 peminatan akun. Mari kita mulai. Kita mulai dengan pengertian dari jurnal penutup atau closing entries. Apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Itu adalah sebuah jurnal yang disusun pada akhir periode akuntansi, di mana ini untuk memindahkan atau mengosongkan atau menolkan saldo perkiraan sementara, yaitu perkiraan nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban-beban, dan perkiraan prive, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Jadi perlu kalian ingat bahwa jurnal penutup ini adalah sebuah jurnal yang disusun pada akhir periode untuk menolkan saldo-saldo sementara, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi suatu usaha selama satu periode akuntansi. Jurnal penutup atau closing entries ini sering dikenal juga dengan perkiraan pembersih atau clearing account. Mengapa demikian? Karena pada akhir proses penutupan, saldo perkiraan yang dibuat jurnal penutupnya itu akan kembali menjadi nol. Ya, jadi dikarenakan perkiraan-perkiraan yang telah dibuat jurnal penutupnya itu menjadi nol, maka sering juga disebut sebagai perkiraan pembersih. Nah, sedangkan sumber dari jurnal penutup itu sendiri adalah berasal dari kertas kerja yang kalian ambil adalah kolom laba rugi. Jadi, jangan diambil dari kolom yang lain, tapi ambil saja dari kolom laba rugi. Nah, yang berikutnya adalah fungsi dari jurnal penutup. Mengapa sih di akhir periode setiap satuan usaha itu harus membuat jurnal penutup? Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Fungsi dari jurnal penutup itu adalah untuk menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Dengan jurnal penutup ini akan dipisahkan antara jumlah saldo rekening sementara periode ini dengan jumlah saldo rekening sementara pada periode berikutnya. Tujuan yang kedua adalah agar saldo rekening modal itu menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo rekening modal akan sama itu dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban itu tidak bercampur aduk dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Sedangkan fungsi atau kegunaan dari jurnal penutup yang berikutnya, yang keempat, adalah untuk menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan. Tujuan yang kelima adalah guna mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Dan tujuan yang keenam atau yang terakhir adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya, real, suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau melakukan jurnal penutupan. Laporan keuangan hanya akan memperlihatkan tentang akun yang sesungguhnya saja, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, itu adalah 6 kegunaan dari jurnal penutup. Ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan
menyusun atau tahapan-tahapan dalam penyusunan jurnal penutup. Tahapan yang pertama dalam penyusunan jurnal penutup adalah memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Caranya adalah kita akan menempatkan penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, dan seluruh pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan di sisi debit dengan menutup dengan akun ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua dalam penyusunan jurnal penutup adalah memindahkan akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Dengan cara kita menempatkan akun ikhtisar laba rugi di sisi debit dan menempatkan pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga dan potongan penjualan di sisi kredit. Tahapan yang ketiga dalam penyusunan jurnal penutup itu adalah memindahkan akun prive ke akun modal. Caranya adalah dengan menempatkan modal di sisi debit dan menempatkan kredit prive di sisi kredit sejumlah prive-nya. Dan yang keempat, tahapan keempat dalam penyusunan jurnal penutupan itu adalah memindahkan sisa akun ikhtisar laba rugi ke akun modal, yaitu memindahkan saldo laba atau rugi yang diperoleh perusahaan ke dalam akun modal. Nah, ini ada dua cara. Kalian harus pilih. Jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnal penutupnya adalah menempatkan ikhtisar laba rugi di sisi debit dan menempatkan modal di sisi kredit. Ini yang ditulis jumlahnya adalah sebesar labanya. Dan jika perusahaan memperoleh rugi, maka jurnal penutup yang akan disusun itu adalah dengan menempatkan modal di sisi debit dan menempatkan ikhtisar laba rugi di sisi kredit, di mana jumlah angka yang tertulis di situ adalah sebesar rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, itu adalah 4 tahap dalam penyusunan jurnal penutup, dimulai dari penjualan atau pendapatan-pendapatan yang kita miliki. Kedua, menutup semua beban-beban beserta pembelian yang kita lakukan. Lalu menutup prive, dan yang terakhir adalah menutup laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, setelah jurnal penutup dicatat, maka perkiraan harta itu akan bersaldo debit, perkiraan utang akan bersaldo kredit, perkiraan modal akan bersaldo kredit, perkiraan prive akan bersaldo 0, perkiraan pendapatan bersaldo 0, dan perkiraan beban akan bersaldo 0. Ya, dan setelah kita membuat jurnal penutup, langkah berikutnya adalah kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan yang sering dikenal juga dengan post closing trial balance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo setelah penutupan? Itu adalah sebuah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Fungsi atau kegunaan neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan atau memeriksa bahwa saldo-saldo akun buku besar telah dalam keadaan seimbang. Hal ini kenapa dilakukan? Karena hal ini penting dilakukan sebelum dimulainya pencatatan data akuntansi untuk periode berikutnya. Nah, sekian
slide kita atau pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini menjadi bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya.